Para jemaah Majlis Ta'lim Al-Qabah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkumpulkan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu di kesempatan yang sangat berharga ini dan di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang senantiasa ingin terus menghidupkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kejahiliahan tentang din agar kembali kepada cahaya Allah, yaitu dinul Islam. Para jemaah rahimakumullah, sebelum kita menginjak pada kajian materi pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka kegiatan ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita lanjutkan sebagai pembuka taklim kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca secara bersama-sama, yaitu pada surat An-Nisa ayat 88 sampai 91. Yang akan dipimpin oleh Akhina Anjil, ini mahasiswa semester 2. Mari para jemaah sekalian membaca surat An-Nisa ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasira illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum walau sya'allahu lasallaqahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum
عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Khusus akhirnya Ustaz Faris Al-Hamidi yang mudah-mudahan juga memberikan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua hadir yang duduk dalam majelis ini digugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat. Puji dan syukur pada Allah, salawat dan salam pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Sekalian, sebelum kita melanjutkan ta'lim ini, ada satu yang perlu kita tegaskan, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, Allah telah mengangkat beberapa derajat dari sebagian kamu. Sebagian siapa? Sebagian orang beriman. Artinya apa? Sebagian yang beriman ini ada juga yang tidak diangkat derajatnya, ada juga yang diangkat derajatnya. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang aku berikan ilmu. Al-tayati, orang-orang yang telah aku berikan ilmu. Jadi orang beriman, sebagian orang beriman, dan orang yang diberikan Allah ilmu. Artinya apa? Sikap kita pada malam hari ini harus yakin dan tafakur pada Allah bahwa kita ini, walaupun sepintar apapun kita, sehebat apapun kita ini diberikan ilmu oleh Allah. Yang ilmu kita ini, wa ma utitum minal ilmi illa khalila, yang mana ilmu kita punya ini sedikit. Ya? Jadi kita ini dapat ilmu bukan karena kita pintar, tapi karena kita diberikan oleh Allah. Ya. Makanya dalam kitab Ta'lim, syarat orang mau menuntut ilmu itu yang pertama bersih dulu hatinya, bersihkan hatinya, bersihkan imannya, beresin imannya. Ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi, ini ditingkatkan di hati kita bahwa kita ini, walaupun kita berikan paham, Allah yang berikan paham, Allah berikan ilmu, Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi nggak ada sedikit pun kemampuan kita. Ya. Nah, para jemaah sekalian, itu adab batin kita, bahwa kita hari ini sedang menantikan ilmu yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi itu ayat sangat menarik. Surah apa lagi? An-Nisa. Walakum fil munafiqina fi'ataini. Allahu. Ya. Betul kan? Betul ya? Iya. Kasabu bil kasabu turiduna an tahtadu man adalla Allah may yudlilillahu fala tajid lahu sabila. Ini perlu kita pahami ayat. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan agama, ya, di tengah-tengah kaum kufar, ya, ketika Rasulullah SAW mendakwahkan agama di tengah-tengah kaum kufar, ini terjadi perpecahan, Ada yang ikut Abu Jahal, Abu Lahab, ada yang ikut Abu Thalib, ada yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan orang-orang yang sudah ikut dengan Nabi ini coba mengikuti cara orang-orang kafir, itu disebut munafik. Begini pahamnya. Jadi mereka tuh dari hati mereka sudah Islam, tapi mereka tutupin seolah-olah mereka gabung ikut cara-cara orang kafir. Kalau bisa main judi, gue ikut judi, yang penting gue nggak terpengaruh. Ada nggak begitu? Sering kan? Gue judi, yang penting gue nggak kepengaruh. Gue bumpur sama minum, yang penting gue nggak kena minum. Ini Rasul kasih hak, Allah kasih hak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyentuhkan untuk mendakwahkan keimanan, dia harus ikut cara orang kafir. Gue deket dulu sama munafik dah, gue deket dulu sama minuman dah. Ntar kan kalau itu gue dakwahin. Enggak ada, ini ayat. Ya, ini ayat sangat tegas. Ya. Sangat tegas. Mereka sudah kembalikan ke kafiran, buat apa lagi? Pakai cara-cara seperti itu. Ya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mu'minin. Kebenaran dari Allah. Masya Allah. Ya. Kenapa pamannya Rasul sendiri? Paman Rasul. Siapa tuh? Abu Thalib. Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang nggak kenal Abu Jahal, Abu Lahab? Ya enggak? Pamannya sendiri, saudara. Apakah Rasulullah SAW harus ikut cara pamannya? Ikut nggak? Enggak. Dia tetap dakwahkan pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai paman, ucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Jadi ayat ini sangat tegas sekali bahwa kita dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak perlu harus jadi munafik. Betul nggak? Gue penting gue dekat nih sama tukang minum, asal gue nggak minum. Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa ngajak dia sholat, mending kita nggak usah bergaul. Kalau kita nggak bisa ngajak dia taat kepada Allah, nggak usah bergaul. Sangat tegas. Kenapa? Innaka la tahdi liman ahbabta walakinna Allah yahdi liman yasha. Karena urusan hidayah urusan aku, kata Allah. Ya, Muhammad kan nangis, Rasulullah nangis. Iya, hari pamannya diajak untuk masuk Islam, tiap hari diajak masuk Islam, tiap hari diajak masuk Islam. Enggak juga. Sampai nangis Rasulullah. Sampai nangis. Sedih Rasulullah, gimana pamanku tidak iman pada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Masya Allah. Maka turun ayat, innaka la tahdi liman ahbabta walakinna Allah yahdi liman yasha. Hai Muhammad, kau tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, pamanmu, keluargamu. Innaka la tahdi liman ahbabta. Karena hidayah itu adalah milik yahdi liman yasha. Karena hidayah itu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Makanya kita ini harusnya bersyukur kepada Allah, karena Allah telah berikan kita hidayah. Apa tuh hidayahnya? Apa tuh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena kita udah meluk Islam. Sejahat-jahatnya orang Islam, sejahat-jahat orang yang masih ada beriman, ada iman sama Allah, sejahat-jahat dia nggak kekal di neraka kalau masih ada iman. Ini kita nih semua insya Allah, amin. Kita nih semua insya Allah nggak kekal di neraka selama kita tidak syirik. Ini kita semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini menerangkan ketika mendakwahkan agama Allah nggak perlu jadi munafik. Nggak perlu jadi munafik. Maka ini kalau ayat tadi dibaca, diterangin betul-betul, boleh kita bergaul dengan kufar, boleh nggak? Boleh. Urusan jual beli, bisnis boleh, ya, boleh. Namun ketika pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan jual beli, jangan ikut dia. Wah, sudah gue kalau gue sholat nanti ke situ, jangan. Ya. Ini kan kalau kita ini kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita pakai akal kita. Gua harus deketin dia supaya bisa taat sama Allah. Enggak. Karena hidayah itu milik
Allah. Coba bagaimana jahatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, gitu ya. Sampai anaknya pun dibunuh. Ya. Tapi Allah berikan dia hidayah gara-gara ngelihat anak adiknya nggak ngaji. Ngelihat ngaji, baca Quran. Padahal pada saat itu dibilang, mana Muhammad, saya akan bunuh Muhammad hari ini, saya akan penggal kepalanya. Datang tetangga lu, ngapain nyari-nyari Nabi Muhammad, katanya. Adek lu aja tuh udah pada beriman semua. Fatimah, urusin ke adek lu kan. Ngomong aja lu. Balik kanan saudara. Didobrak tuh rumah, Masya Allah, digebukin. Adik iparnya digebukin, Pak. Kebanting-banting tuh adiknya Fatimah. Jadi ketika mau dibunuh, apa kata adiknya? Bang, boleh bang bunuh saya, tapi izinkan saya membaca Al-Quran. Masya Allah. Izinkan saya membaca Al-Quran. Maka dibacalah Al-Quran itu surah Surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Nih coba. Ini kalimatnya dibikin Toha. Toha itu siapa? Bukan Toha situ yang kawannya Intel, bukan. Ini Toha nih ismun min asma'ir Rasulillah sallallahu alaihi. Toha itu nama daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi. Nama Nabi itu ada 360 nama Nabi. Ada Toha, ada Yasin, ada 360 tuh nama-nama Rasulullah. Makanya kalau orang-orang tua dulu nih, walaupun nggak ada tuntunannya, saking mulianya itu nama Nabi itu Toha sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Dan saking cintanya dia kepada Rasulullah, dia sebut nama Nabi, dia baca sholawat. Nah, maka itu nama Rasulullah itu ada kurang lebih 360 nama Nabi. Ya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, tidak kuturunkan Al-Qur'an. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidak kuturunkan Al-Qur'an agar manusia susah. Agar manusia susah, agar manusia sengsara. Ente coba bayangin. Kenapa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimasukkan dalam surah Bani Israel, betul? Kenapa Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimasukkan dalam surah Bani Israel? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW dimasukkan kepada surah Bani Israel? Karena memang dalam sejarah peradaban Islam yang paling keras kepala, saudara, itu orang Bani Israel, Yahudi. Dia hanya berpikir kepada otaknya saja, otak. Dia nggak pernah percaya kepada doktrin orang lain. Bahkan dikatakan dalam satu cerita, ya, itu orang-orang Bani Israel, Pak, kalau dia ngedoktrin anaknya, anaknya suruh naik ke bangku 3 meter, naik 3 meter, loncat. Waktu loncat kan jatuh nih, sakit nggak? Sakit katanya. Sakit ayah. Apa katanya? Anakku, mulai saat ini kau jangan pernah percaya sama orang, walaupun itu ayahmu. Itu doktrin. Makanya orang Bani Israel itu tidak pernah percaya kepada orang.
Dia sangat hebat prinsipnya, karena dia punya otak yang hebat, otak yang jenius. Ya? Otak yang hebat, otak yang jenius. Itu Bani Israil. Nah, kenapa di Isra wal Mi'raj ini itu kan peristiwa, Masya Allah, peristiwa spiritual, peristiwa ilahiyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencoba mengangkat Rasulullah untuk prinsipnya dengan prinsip hakul yakin. Perlu dipahami begini. Perlu dipahami bahwa ketika sebelum Isra wal Mi'raj itu kan yang mati siapa? Yang dicabut nyawanya. Istrinya. Betul nggak? Pamannya. Ini dua orang ini. Ini backup besar yang membackup perjuangan Rasulullah. Khadijah di backup dengan hartanya sampai habis, saudara. Ya, seorang wanita kaya, janda, udah 2 kali nikah dia. Nikah dengan Rasulullah yang ketiga. Cantik di tanah Arab, cantik, kaya, saudara. Masya Allah, barokah, amin. Nah, sampai begitu penatnya keadaan Khadijah itu ketika sakaratul maut. Waktu sakaratul maut, dia hanya punya dilapisi oleh kain serban Nabi. Serban Nabi warna merah, Masya Allah, badannya kurus kering, habis. Jadi betul-betul backup, saudara. Ya, perjuangan dakwah itu luar biasa Khadijah tuh. Ya. Lain bini kita sekarang, buyang kita. Jangan ngajak dakwah, aduh ampun dah. Keluar dikit lama pulang malamnya dicurigain kita. Mana lo? Mana lo? Iya. Makanya dalam tulisan saya bilang, dalam tulisan ada satu orang tua nanya, orang nanya, orang tua, bagaimana cara ini dalam bukunya Jalaluddin Ar-Rumi, orang tua, bagaimana caranya menciptakan, bagaimana supaya anak saya jadi anak soleh, bagaimana anak saya jadi anak soleh, bagaimana cara ngajarnya. Kata orang tua tuh, berapa umur anak kau? 1 tahun, udah terlambat. 1 tahun, udah terlambat. Kok terlambat? Karena mendidik anak itu dimulai sejak kita mencari emaknya. Di mana mau dapat anak soleh? Bini ketemu di Sarangbango. Selesai. Nggak jadi, Pak. Udah nggak? Hah? Jadi anak soleh itu dimulai pendidikan sejak nyari emaknya. Di mana dapat emaknya? Mudah-mudahan lah dapat di PTDI, amin. Hah? Jadi mendidik anak itu dimulai dari mencari emaknya. Dan Khadijah ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia keberkahan hidup itu karena pengorbanannya kepada Nabi. Apa yang gak ada, Pak? Harta habis semua. Harta habis, seluruhnya habis. Maka Rasul bergantung kepada Khadijah. Wafat Khadijah, buka. Sekarang begini loh, biasanya kita hidup misalnya Bang Udin lah, Bang Udin biasa bantu kita, nolong kita, support kita. Tiba-tiba beliau pergi, pindah dari sini. Sedih nggak kita? Sedih nggak? Itu baru pindah dunia. Ini kalau dipanggil Allah. Begitu juga yang terjadi kepada pamannya Abu Talib. Backup perjuangan Rasulullah. Itu orang kafir, orang munafik, suku Quraisy. Mereka ngeri menghadap Nabi. Tahu nggak? Segen sama Abu Talib. Segen. Gak enak gua, anaknya imam. Begitu loh bahasa kita. Gak enak gua. Segen gua. Begitulah orang kepada Rasulullah. Mau macam-macam saudara, nggak berani. Segen sama Abu Talib. Akhirnya Rasulullah SAW hatinya ta'alluq kepada 2 makhluk. 2 makhluk. Ta'alluq kepada 2 makhluk. Padahal dalam tauhid la ilaha illallah. Jadi hikmahnya Allah cabut, Allah angkat Abu Talib, Allah angkat Khadijah. Tahu nggak sebabnya, Pak? Supaya iman Rasulullah murni, nggak boleh gantung sama makhluk, walaupun itu Abu Talib, walaupun Khadijah. Jadi hikmah Isra wal Mi'raj adalah mentauhidkan Rasulullah agar hatinya tidak ta'alluq kepada makhluk.
betul-betul murni la ilaha illallah. Apa Pak ya? Maka itu ngaji, kalau kita ngaji tauhid paham tuh. Bukan kayak cerita Nabi perjuangannya sampai istrinya begini, begitu, begini. Enggak. Endingnya langsung. Kenapa Allah wafatkan Abu Thalib? Kenapa Allah wafatkan Khadijah? Karena Allah ingin memurnikan tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dia ta'alluq kepada Allah, yakin pada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Oh, Allah nggak mau disaingin, Pak. Allah nggak mau cintanya dibagi, betul? Betul? Nggak mau cintanya dibagi. Ada sayang lagi sama Khadijah, ada sayang lagi sama Abu Thalib, enggak. Dia pengen murni. Maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan kedua ini adalah untuk memurnikan tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap perjuangan itu saudara, apapun perjuangan kita ini, yang pertama kita beresin iman kita. Iman kita. Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begini? Karena hari ini saudara, tauhid kita Pak belum murni Pak. Jadi Allah bikin masalah-masalah ini semua agar hati kita ini murni. Tidak ada ketergantungan kepada Allah, ya. Tidak ada yang masuk menangkan, hanya menangkan Allah. Makanya ketika penaklukan Mesir, itu tentara minta bantuan sama Umar bin Khattab, ya Umar kirim tentara, kirim bantuan, kami terdesak. Kau nggak dikirim siapa? Siapa? Satu orang yang dikirim, Amr bin As. Minta bantuan tentara, yang dikirim Amr bin As. Udah kurus, ceking, nggak pernah main cimande lagi, nggak ngerti cikokol. Kok secara logika kok hanya satu orang? Karena ketika Allah mau satu orang pun bisa mengalahkan, betul gak? Karena Allah mau. Maka Umar bin Khattab kirim. Siapa yang dikirim? Umar katanya. Amr bin As. Waduh, enggak kecewa. Sami'na wa ata'na. Para sahabat Nabi itu sami'na wa ata'na, patuh kepada pimpinan. Patuh kepada amir. Ya. Patuh kepada karena pimpinannya taat kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kamu yang patuh pada Allah, patuh pada Rasul. Tuh. Ya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Patuh pada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kamu. Jangan dijegal. Jangan diputus. Ya. Kalau ngomong tuh, selama kita masih dipimpin, ada pimpinan, walaupun kita dicambuk, kita nggak boleh marah. Enggak. Jangankan kita kepada pemimpin saudara, kepada orang tua sendiri pun kalau dia tak maksiat, la ta'ata li makhluk ala maksiatil khaliq. Jangan pernah patuh kepada makhluk kalau dia durhaka kepada Allah. Kenapa sahabat diam dengan keputusan hanya satu orang dikirim? Karena dia tahu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah Amirul Mukminin. Amirul